Kalau di sana aturan adat masing-masing kayak gitu iya. ya. Sebagai pejalan yang bijak, dan menurutku harus bijak ya, karena Iya. kita ke tempat orang, ke tanah orang nih, harus ngikutin mereka. Bincang Pejalan, obrolannya daging semua. Halo kawan jalan, balik lagi di Bincang Pejalan edisi kelima bersama Kakak Lani. Tadi udah segmen ketiga selesai, sekarang masuk segmen keempat. Pertanyaannya adalah, apa nih dari perjalanan Kak Lani ini yang sudah banyak ya tempat-tempat dikunjungin gitu ya? Ada nggak sih sebetulnya tantangan atau hambatan di setiap perjalanan kah? Atau mungkin di tempat-tempat yang kira-kira memang ini penuh banget tantangan ini dan hambatan itu ada nggak sih? Beberapa sih ada ya, Mas Faya. Kalau dalam konteks dia perjalanan sebagai seorang relawan, itu yang menjadi tantangan itu sebenarnya ini ya, gimana caranya kita bisa meyakinkan desa itu bahwa yang kita bawa itu benar-benar bermanfaat buat mereka gitu. Karena kan mereka mungkin pikirnya ini orang dari luar, kenapa tiba-tiba datang ke daerah saya, mau ngapain nih, sama gitu anak-anak kan, saya ya, nih pasti dikumpulin tiap sore. Skeptis duluan tuh orang tua itu ya kan ya. Betul kayak Terus? gitu kan. Nah tapi memang pendekatannya itu ya harus sering ngobrol, harus sering belajar bahasa mereka. Bahasanya bahasa Indonesia ya, tapi berarti aksennya beda kan. Berarti datang itu nggak maksudnya nggak langsung kita saya mau ngajar ini apa enggak ya? Enggak. Gitu. Berarti ada ini Riset dulu ya. iya asesmen dulu gitu tuh, Oke. harus asesmen dulu gitu. Nah terus kendala berikutnya yang menjadi mungkin bahasa ya, karena kan kita bahasanya itu agak baku gitu ya, tapi teman-teman di sana tuh harus pakai, kalau dalam konteksnya Banda Neira ya, mereka pasti bakal kakak beta seng suka, beta teras suka, beta gitu kan. So, biasa kayak oke sebentar, mereka bilang apa gitu. Oke bentar, kalau aku udah bilang ini maksud kamu, iya kakak, aku oke gitu. Karena pernah ada satu anak bicara ke aku kan, Mas, aku lagi ngajar. Terus aku bilang, oke. Dia langsung lari keluar. Terus aku bilang, lah kok dia lari gitu. Terus Dia ngomong apa tuh? dia izin mau pulang ngangkat pala yang dijemur. Terus aku bilang ke temannya, kok dia pulang? Iya kakak, dia udah pulang, aduh beta mana gitu. Aduh kayak ngapain gue nggak ngerti. Emang kalau dia masih bisa diulangin nggak waktu saat dia buat pertanyaan itu? Aku nggak terlalu ngehe, cuma tuh dia bilang, kakak, terus bilang kenapa gitu, beta udah mau pulang, gitu. Terus bilang, mau pulang, iya, ke rumah, iyo, gitu, buat apa, beta mau angkat, beta bangsa, gitu, kayaknya, gitu. Terus aku bilang, aku cuma, oke, gitu, terus dia lari kan, buset, nah kenapa dia lari ya, aku tanya ke temannya, kakak, ternyata dia itu ke sekolah, orang tuanya kan ke kebun pala, terus dibilang nanti jam segini kamu pulang ya angkat jemuran pala. Itu dia bilang ke aku, Mas, kak aku mau pulang angkat jemuran pala. Setelah selesai dia balik lagi tuh ke sekolah. Oh jadi berarti di sana itu kebanyakan orang tuanya itu Iya punya kebun pala yang bertani segede, ya mereka gitu ya. besar banget gitu ya. Nah tadi persoalan bahasa itu memang. Sih. Tapi kalau aku dengar tadi itu mereka beta-beta itu kan Banda Neira kan sebenarnya masih wilayah Maluku kan ya? Iya benar. Jadi bahasanya tuh ya bahasa Ambon lah gitu, iya, mirip betul, gitu. betul. Nah, itu ada perbedaan dengan bahasa di Poso? Poso iya ya, jauh beda ya Mas Fai ya. Oh jauh beda. Aku bisa mengerti sedikit-sedikit ya, karena mungkin akar aksennya sama, tapi kalau di Poso torang itu bicara begini, beda sekali dengan kalau orang bicara di Maluku. Oh torang ya, lebih ini ya, kayak Manado ya. Iya gitu benar ya, kan Sulawesi ya. kan Sulawesi, kayak ya, gitu. benar, Itu sih jadi kendalanya secara garis besar memang mungkin bahasa ya, dan kalau dari perjalanan sebagai seorang perempuan, kendala berikutnya adalah faktor keamanan gitu, atau faktor bahwa perempuannya kamu di rumah aja gitu, ngapain kamu harus keluar, harusnya kamu gini itu ya. Berarti keamanan datangnya dari mana Keamanan banyak hal sih sebenarnya Mas Fai. Jadi kita nggak bisa pungkiri ya bahwa kasus-kasus kekerasan itu terjadi banyak di banyak tempat ya, dan walaupun aku nggak mau membandingkan, tapi kebanyakan memang perempuan yang menjadi korbannya kayak gitu kan. Nah dalam perjalanan itu kalau kayak misalkan traveling solo, terus naik kapal, naik pesawat sendiri di stasiun, di bandara, di mana-mana, mamaku atau bahkan orang-orang sekitar tuh bakal selalu bilang kayak hati-hati ya gitu, tidak boleh jalan sendiri kalau malam, tidak boleh pakai celana pendek, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu salah satu, itu menurutku kendala ya, karena sebagai seorang pejalan dan sebagai seorang perempuan aku rasa kemanapun kita mau pergi, ya, mau kita sendirian kayak mau kita jalannya grup kayak, harusnya dunia itu yang dibuat aman ya.
bukan perempuannya yang diatur gimana cara kita harus berpakaian, gimana cara kita jadwal keluarnya boleh kapan, kayak gitu-gitu sih. Oke, Kak, tadi kalau ngomongin itu sedikit gitu ya, saya pejalan bijak kan juga tuh punya 3 pilar gitu. Salah satunya itu kan etika. Nah, ada nggak sih mungkin pesan buat perempuan gitu ya, etikanya sebaiknya bagaimana sih supaya untuk menjaga hal itu tuh gitu? Nah, gimana? Etikanya ke perempuan ya? Aduh, seru nih. Etikanya sebenarnya ke semua orang ya, bukan cuma ke perempuan ya. Tapi kalau misalkan kayak... Karena kan saat ini kita lagi tadi ngomongin soalnya kan perempuan untuk perubahan. Saat ini kita lagi temanya di perempuan. Sebenarnya ini bisa buat ya global gitu ya, nggak hanya perempuan. Okay. Tapi kalau untuk perempuan ya menurutku kemudian kalaupun misalkan kita bukannya menjemput bahaya ya, tapi kita memetakan dulu sih. Kalau misalkan ke tempat ini apa ya yang ada di sana, soal homestay-nya, soal apa tempat keamanannya, rumah sakitnya di mana gitu, aksesnya seperti apa, itu penting sih menurutku. Jadi kalaupun sebenarnya bukan cuma perempuan ya Mas ya, semua orang ya kalau ke suatu tempat pasti dia dipetakan dulu kan, di sana ada apa, aksesnya kemana, sejauh apa dan bla 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 kayak gitu. Tapi memang sebagai perempuan karena risikonya lebih tinggi menurutku, satu memang kita harus bisa memetakan dulu sih dengan lebih matang ya. Kita mau ke sana, mau kemana dan seperti apa gitu. Plan A, B, C-nya kayak gitu dibuat sematang mungkin sih. Paling penting adalah berarti kalau gitu riset ya. Riset dulu harus. Dan kalau memang ya kita harus mau nggak mau, suka nggak suka kan pasti kan setiap tempat itu kan punya peraturan yang beda-beda gitu kan ya. Mungkin ya kita sebagai pejalan yang bijak gitu ya harus lihat juga nih banget, gitu ya. banget sama tuh. Ya, kalau kayak di Banda ya Mas, kalau di sana itu udah dibilang kan bahwa perempuan kemudian tidak boleh berpakaian yang tidak sopan, gitu, celana pendek dan lainnya. Udah kita ke sana ya pakai celana panjang gitu, pakai sweater gitu kan, gitu-gitu. Jadi memang betul Mas Feblan tadi bahwa satu tempat itu punya apa ya, kalau di sana aturan adat masing-masing kayak gitu ya. Sebagai pejalan yang bijak dan menurutku harus bijak ya, karena kita ke tempat orang, ke tanah orang nih, harus ngikutin mereka. Kalau kita perginya ke Bali, ke Hawaii, itu nggak apa-apa tuh. Deh, gitu kan ya. Ke pantai gitu kan, terserah. Nah, jadi lihat-lihat situasi juga. Betul. Oke, terima kasih banyak nih Kalani buat segmen keempat nih, kawan jalan. Balik lagi kalau seandainya tadi mendengar nyimak cerita kita, ingin komentar silakan tulis di kolom komentar, dan jika konten ini menarik jangan lupa untuk like, subscribe dan bagikan. Salam jalan kawan jalan.